Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maratuz Zahroh, NIM 20561025 dari lokal MPI 2B. Yang pertama, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-3 tentang kewajiban belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang kedua, Quran Surah At-Taubah ayat 122 tentang metode belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahum fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdurun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya itu apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Yang ketiga, Quran Surah Al-Nahl ayat 78 tentang sarana belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Yang keempat, Quran Surah Al-Isra ayat 36 tentang tanggung jawab keilmuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabnya. Yang kelima, Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang kedudukan akal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Alladzi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabbannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Yang keenam, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 tentang apresiasi terhadap ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu allazina amanu walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketujuh, Quran Surah Ali Imran ayat 79 tentang prinsip pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li basyarin ayyutiyahullah wal kitab wal hukmah wan nubuwah summa yaqulu linnasi kunu ibadalim min dunillah walakin kunu rabbaniyin wa bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Kedelapan, Quran Surah Al-Nahl ayat 125 tentang metode pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kesembilan, Quran Surah At-Tahrim ayat 6 tentang pendidikan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narong
waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun syidadul la yaksunallah ma amarahum yaf'alun ma yukmarun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang ke-10, Quran Surah An-Nisa ayat 9 tentang pembinaan generasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.